Nah, ini tadi pemeriksaan penunjangnya ini banyak banget ya, Mas ya. Ini udah jelas lah kalau menurut saya Perlanis tadi udah jelas yang disampaikan sama Mas Hanes. Tadi kita sudah berbicara tentang 14 jenis penyakit yang di screening. Kita sudah berbicara tentang Perlanis, sekarang ke PRB. Apa sih Mas sebenarnya tuh PRB tuh program rujuk balik ini? Iya, jadi selain Perlanis, di peraturan BPJS nomor 3 ini juga mencakup ada PRB. PRB itu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan dan perawatan lanjutan yang dilaksanakan di FKTP, tentunya atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat di FKRTL. Oke deh. Lalu Mas, siapa saja sih Mas peserta yang dapat dikelola dalam PRB? Untuk peserta yang dapat dikelola dalam PRB itu adalah peserta yang menderita penyakit kronis yang meliputi 9 penyakit yang berarti, yaitu peserta dengan penyakit diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruksi kronis, epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, sindroma lupus eritematosus, dan yang terakhir itu penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Nah, alur pendaftaran PRB itu tuh gimana Mas? Sekira-kiranya tuh ribet nggak sih sebenarnya? Baik, untuk alur pendaftaran PRB, yang pertama bagi peserta penderita penyakit kronis yang dalam kondisi stabil di FKRTL, itu wajib dilakukan rujuk balik oleh FKRTL atau rumah sakit ke FKTP. Peserta yang dilakukan rujuk balik didaftarkan sebagai peserta PRB oleh FKRTL, disertai dengan surat keterangan rujuk balik yang dibuat oleh dokter spesialis atau subspesialis yang merawat. Lalu, pendaftaran dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Kurang lebih seperti itu alur pendaftarannya untuk PRB berarti. Oke, Mas Anes, kan kalau berdasarkan peraturan BPJS nih nomor 2 tahun 2019 kan belum terdapat ketentuan kondisi stabil nih pada kriteria rujuk balik. Nah, kalau dari peraturan yang baru tuh gimana sih Mas ketentuannya? Baik untuk per BPJS nomor 3 tahun 2024 ini, kondisi stabil pada kriteria rujuk balik ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal kriteria rujuk balik belum ditetapkan, maka kriteria rujuk balik mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau tim kendali mutu dan kendali biaya tingkat pusat, Mbak Rati. Oke Mas, lalu untuk ketentuan PRB nih secara lengkapnya gimana sih Mas ketentuannya? Yang pertama, pelayanan PRB itu dilakukan di FKTP dan rekrutmen peserta PRB dilakukan di FKRTL. Yang kedua, pelayanan bagi peserta PRB berupa konsultasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pemantauan riwayat kesehatan, dan pelayanan obat. Yang ketiga, pelayanan obat PRB diberikan sesuai dengan formularium nasional. Yang keempat, pelayanan obat PRB disediakan oleh ruang farmasi di puskesmas, instalasi farmasi di klinik Pratama, atau apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu, Mbak Rati. Oke Mas Anes, makasih banget ya tadi penjelasan mengenai PRB-nya tadi udah cukup jelas banget. Nah sekarang kita mundur lagi Mas sedikit, balik lagi ke screening kesehatan tadi. Nah kan pas screening awal itu kan ada data diri yang harus kita isi nih ya Mas ya. Ada jenis kelamin, usia dan segala macam. Nah, apakah data yang kita isi ini akan menjadi penentu juga Mas ke daftar pertanyaan yang akan kita harus jawab nantinya? Atau setiap orang tuh mendapatkan pertanyaan yang sama atau enggak? Iya, berarti jadi untuk pertanyaan yang muncul sewaktu kita nanti mengisi screening riwayat kesehatan itu mengacu pada kondisi masing-masing peserta yang berarti. Misalnya peserta dengan usia 17 tahun. Nah, itu pasti
pertanyaan terkait penyakit paru obstruktif kronis itu tidak akan muncul gitu, karena kriteria sasaran pesertanya untuk penyakit PPOK ini itu di usia lebih dari sama dengan 40 tahun. Begitu juga untuk jenis screening yang lain ya, seperti misalnya screening kanker leher rahim. Nah, itu pasti yang muncul hanya untuk peserta dengan jenis kelamin wanita, seperti itu Mbak Rati. Jadi tidak semua pertanyaan itu akan muncul sama rata bagi peserta yang akan mengisi screening kesehatan, tapi menyesuaikan kondisi masing-masing peserta tersebut. Oke, berarti untuk pertanyaan yang harus diisi berarti setiap orang itu bisa berbeda gitu ya Mas Betul, ya, tergantung dengan kondisi awalnya seperti apa betul. gitu ya. Nah, Mas Hanes tadi itu kan kalau dari peraturan yang lama itu kan hanya 6 penyakit saja kan yang di screening. Kalau sekarang kan menjadi 14. Ini pasti kan aplikasi screening riwayat kesehatannya pasti ada yang berubah dong, yang lama dan yang baru. Nah, kira-kira perbedaannya itu apa aja sih Mas sebenarnya dari tampilan aplikasinya? Iya, jadi untuk aplikasi sendiri memang ada perubahan juga yang berarti dari yang sebelumnya. Jika sebelumnya itu ada pengisian pendidikan terakhir, email, dan inputan data keluarga yang bisa dihubungi, itu nanti di aplikasi yang terbaru itu sudah dihapus berarti. Namun nanti di aplikasi yang terbaru, ketika peserta sudah menginputkan nomor NIK-nya, maka di situ akan otomatis terisi nomor kartu BPJS, nama peserta, tanggal lahir, jenis kelamin, serta status kepesertaan aktifnya. Lalu selanjutnya ada juga isian terkait berat badan dan tinggi badan. Nah, ketika peserta sudah mengisi berat badan dan tinggi badan, maka akan terisi otomatis juga untuk indeks massa tubuh dan interpretasi IMT. Itu hasilnya apa gitu Mbak Rati. Jadi secara aplikasi itu ada sedikit perubahan seperti itu Mbak Rati. Oke, Mas Hanes, berarti itu memang ada penyesuaian ya dari tampilan aplikasi tadi ini mengikuti penyesuaian pada beberapa perubahan dari peraturan BPJS nomor 2 tahun 2019 sama peraturan yang baru yang akan berlaku nanti peraturan BPJS nomor 3 tahun 2024. Baik, Mas Hanes, ini kita sudah hampir di ujung podcast. Ini saya izin mereview sedikit ya mengenai obrolan kita tadi. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih sedikit bingung nih, saya review kembali. Sebenarnya apa sih screening riwayat kesehatan? Screening riwayat kesehatan itu adalah proses pengumpulan informasi melalui pengisian pertanyaan tentang riwayat kesehatan peserta. Awalnya, screening riwayat kesehatan ini diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 dan mengatur tentang pelaksanaan 6 screening riwayat kesehatan. Kemudian, peraturan tadi itu direvisi menjadi Peraturan BPJS Nomor 3 Tahun 2024 tentang pelaksanaan 14 screening kesehatan Prolanis dan PRB dan akan mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2024 tadi. Dalam ketentuan yang sebelumnya, ketika peserta selesai melaksanakan screening, nanti akan nampak hasil screeningnya. Nah, hasil screening itu ada tiga. Terdapat tiga resiko. Yang pertama itu adalah resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Kalau berdasarkan ketentuan yang baru nanti, Peraturan BPJS nomor 3 tahun 2024 hanya terdapat dua resiko. Yang pertama adalah beresiko penyakit dan tidak beresiko penyakit. Lalu, pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu itu adalah tindak lanjut dari hasil screening riwayat kesehatan dan mencegah dampak kelanjutan resiko penyakit tertentu tadi. Pelayanan penapisan tertentu tadi diberikan sesuai dengan risiko penyakit peserta berdasarkan hasil screening riwayat kesehatan yang tadi. Nah, apabila peserta berkunjung ke FKTP dan belum melakukan screening riwayat kesehatan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik membutuhkan pelayanan screening kesehatan, maka peserta wajib mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu sebelum pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Untuk screening kesehatan tadi, tidak semua orang tuh mendapatkan pertanyaan yang sama. Ini berdasarkan kondisinya dulu kan, berdasarkan
jenis kelaminnya apa, habis itu usianya berapa. Nah, ini akan mendapatkan jenis pertanyaan yang berbeda. Misalnya saya mendapatkan pertanyaan mengenai indikasi kanker serviks. Ya Mas Hanes ya. Nah kalau Mas Hanes sebagai laki-laki tuh nggak mendapatkan pertanyaan itu. Jadi setiap orang tuh bisa saja mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Tapi harus diisi secara jujur ya Mas Hanes ya. Betul. Tidak ada yang boleh Manipulasi. dibuat-buat datanya. Karena itu untuk kepentingan kita sendiri ya Mas ya. Ya, betul Mbak Rati. Oke Sobat Popmi, kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Semoga penjelasan kita tentang screening riwayat kesehatan dapat dimengerti dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua supaya tidak bingung ketika nanti akan melakukan screening riwayat kesehatan di tahun 2025 nanti ya. Walaupun nanti akan berlaku di 14 Desember 2024. Mas Hanes, makasih banget ya Mas ya sudah mau berbincang-bincang. Sama-sama Mbak Rati. Oke, kita sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.